sebenarnya cinta itu menyakitkan. Oh, jangan bilang gitu. Kalau ibu hanya bergantung pada manusia, Bapak Ibu akan bilang cinta itu menyakitkan. Kenapa Tuhan tidak adil sama saya? Nah, rekam jejak kita yang tidak tahu itulah yang perlu kita sekarang pahami. Rekaman jiwa dari setiap orang tuh juga bisa kita selaraskan lagi ya Bun di tempat di mana nanti kita hadir. Kesempatan inilah tata hati. Itu menata rasa, menata energi. Untuk apa? Agar kita menuai kebaikan. Alam ini sudah dibuatkan, ada hukum yang Tuhan ciptakan. Bagaimana caranya kita selaras dengan hukum Tuhan, kan gitu. Baik, kita akan masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu. Tata Hati Melbourne 2025. Langsung saja saya sambut guru meditasi dan peraih 2 rekor muri dengan peserta terbanyak, Bunda Arsaningsih. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam cinta penuh kedamaian. Ya, bersyukur sekali kita bisa bertemu di Melbourne yang penuh cinta, ya. Karena energi daripada kota Melbourne ini benar-benar membuat nyaman, ya, membuat damai, walaupun tentu ada riaknya sedikit ya kali akhir-akhir ini. Tapi Melbourne juga terkenal menjadi kota keempat ternyaman di dunia. Tepuk tangan dong. Oleh karena itu tentu kita akan menjaga terus keselarasan, keharmonisan warga di Melbourne. Dan tentunya diaspora Indonesia akan mendukung semuanya agar dapat tercipta kota Melbourne yang penuh cinta ini. Oke, kita akan memulai untuk tata hati. Dan begitu juga saya mau menyapa Bapak Ibu yang ada di dimanapun berada. Ya, karena saya dapat informasi setelah kita tata hati di Eropa, ternyata banyak diaspora Eropa yang mengikuti tata hati ini. Tepuk tangan dong buat mereka-mereka. Ternyata ingin terusan mengikuti tata hati, apalagi kita siapkan secara hybrid. Begitu juga yang ada di Indonesia, tanah air. Tadi kita menyanyi rasanya haru banget. Kita jauh dari Indonesia, tapi kita merasakan betapa cinta kita kepada Indonesia masih melekat di dalam diri kita. Buat yang ada di Indonesia, selamat ya bisa mengikuti walaupun secara online. Tapi jangan salah, kita sudah belajar energi. Energi tidak ada batas, ruang dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu berada, energi kita tarik semua di kota Melbourne. Dan nanti kita akan ajak Bapak Ibu untuk turut serta pelayanan penuh cinta ke kota Melbourne. Terutama untuk seluruh Australia nantinya. Ya. Dan yang hadir saat ini, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir meluangkan waktu. Bapak Yohanes juga terima kasih di antara kesibukan bisa hadir menemani kami. Dan tentunya kami pun maklum seandainya nanti di tengah Bapak sibuk, kami tetap bersyukur Bapak telah memberikan sepatah dua kata untuk tata hati ini. Oke. Bunda, tadi seperti di awal, mungkin banyak yang kepo, malah di sosial media Bunda, kenapa sih Bunda udah keliling kemarin ke Eropa, tiba-tiba melancong sekarang membuka awal September ini ke benua Australia, dan tepatnya di kota Melbourne, ya kota 4 musim nih Bunda. Ada yang bercerita apakah ada sesuatu di Melbourne Bunda, kenapa Bunda kesini? Ya, tentu saya perlu cerita dulu Kak Megu ya.
Proses tata hati yang diselenggarakan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul Community ini memang bertujuan terutama menata mental health bagi warga ya istilahnya yang tinggal di sini. Dan di samping proses kita mengenalkan proses meditasi soul reflection mampu menjaga dan menyelaraskan kondisi mental kita karena kita juga saya berbagi meditasi soul reflection di YouTube dengan banyak sekali tuntunan bagaimana menjaga kesehatan mental agar masyarakat juga mulai paham dan mulai mengikuti karena sekarang sudah lebih mudah bisa ngikutin lewat YouTube, bisa pilih-pilih jenis meditasinya sehingga mereka bisa lebih ya mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, saya juga melihat proses getok tular. Getok tularnya itu istilahnya satu orang mengenal meditasi soul reflection dan tata hati. Kemudian ada temannya yang stres, dia mengenalkan kembali. Sehingga sampai saat ini kalau dilihat di YouTube, banyak sekali yang sudah mengakses meditasi soul reflection. Benar sekali Bunda. Ya, karena begitu mereka ada yang mungkin cemas, mereka buka meditasi tentang kecemasan. Ada yang lagi marah-marah, buka meditasi overthinking. Kemudian ada yang kesehatan, dimensi tubuh, ada pembersihan rumah. Ternyata kita butuh bersih-bersih dan butuh menata hati. Karena banyaknya kita lihat di YouTube, kan tentu kita bisa lihat ya berapa peningkatan mereka yang mengikuti meditasi ini. Akhirnya kita pun tergerak, ayo kita datangi tempat-tempat seperti saat ini. Yang ketiga, karena kita menyadari ini proses dibalik bukan hanya sekedar meditasinya, tapi ada sesuatu yang unik pada setiap daerah. Ya, awalnya sih kita pikir oke lah kita berkeliling saja. Ternyata kalau kita melakukan pengukuran dengan Soulmeter, karena saya berbagi metode Soulmeter, measurement technique of radiation, bagaimana kita mengukur radiasi-radiasi energi pada seseorang, manusia maupun apapun di alam ini, karena semua adalah bentukan energi, termasuk kota atau wilayah. Kita mendapatkan setelah melakukan meditasi bersama dengan skala yang besar karena diikuti kan secara online dan setiap online kita pasti ribuan. Benar, ya Bun. karena mereka merasakan dampaknya mulai kita melakukan proses BK Bedah Karma Indonesia di Jakarta sehingga kita mendapat muri. Ternyata itu berdampak juga getok tular sehingga setiap ada kegiatan dari yayasan kita tahun ini atau beberapa tahun ke depan dengan tata hati, mereka pun tergerak untuk mengikuti. Dan begitu banyak orang yang melakukan proses pemurnian batin, ya, karena ini kan proses bagaimana kita menata hati kita yang ruwet-ruwet, melepaskan energi-energi yang negatif. Dengan kita menata diri, mengenal diri, melepaskan sisi yang gelap dalam diri kita, ternyata kita akan mampu menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, membuat proses keterhubungan manusia dengan Tuhannya semakin menguat. Karena tentu energi Tuhan akan mengalir hanya pada mereka yang punya rasa damai, bahagia. Ya. Sedangkan kalau sebelumnya suka marah-marah kali ya, cemas, takut, ketahuan deh Bun ya. Tidak bahagia, maka energi Tuhan juga mengalirnya tidak banyak. Karena jalur ini secara energi dipengaruhi oleh psikis kita. Nah, dampaknya begitu mereka meditasi setelah pemurnian, turunnya energi Tuhan itu sangat luar biasa. Dan itu juga menguatkan wilayah tersebut dengan kekuatan Tuhan. Itu terukur dengan Soulmeter.
Nah, karena banyaknya murid yang sudah belajar metode Soulmatter ini, mereka pun menjadi antusias. Saya ikutan dong pelayanan, walaupun mereka tidak berada di satu tempat dengan kita. Tapi karena kita paham energi, tidak ada batas ruang dan waktu, mereka pun mengikuti proses secara online. Ya, jadi saat ini pun Bapak 1.600 itu ada di luar daripada Melbourne. Melbourne juga ada beberapa dari Sydney yang mengikuti online. Mereka pun bisa turut serta dalam proses menurunkan cahaya untuk Melbourne ini. Ya, jadi kita pun akan memperluas skup ini, yaitu seluruh benua Australia. Luar biasa tepuk tangan sekali, dong. tepuk tangan. Iya, terima Energinya akan kasih. sangat besar ya berarti Iya, Bunda. dampaknya akan sangat besar perubahan. Oleh karena itu kenapa banyak yang antusias mengikuti. Walaupun mereka mungkin belum paham secara energi, paling tidak mereka ikut menanam kebaikan untuk cahaya Tuhan. Ya, dan itulah yang membuat kesadaran kita bertumbuh. Oh, ternyata kita perlu melakukan action yang baik. Dan Yayasan Cahaya Cinta Kasih ini mewadahi bagaimana kita mampu menanam kebaikan dimanapun, ya, karena energi tidak ada batas ruang dan waktu. Nah, kesempatan inilah Tata Hati membuat banyak orang ingin berperan juga. Semua orang butuh menanam hal baik. Untuk apa? Agar kita menuai kebaikan. Itu hukum tabur tuai, hukum di alam yang ditegakkan Tuhan. Coba kan belum banyak yang memahami bagaimana bekerjanya. Maka dengan metode Soulmatter kita bisa tahu sebelum dan sesudah terjadi proses perubahan atau dilakukan meditasi, menurunkan kekuatan cahaya cinta energi Tuhan di suatu tempat, ternyata itu berdampak pada bertumbuhnya kesadaran-kesadaran umat manusia, membawa cahaya, cinta, dan kasih Tuhan dimanapun ya kita bergerak. Nah, ini juga menguatkan saya juga. Sebenarnya saya tidak berpikir di awal bahwa Tata Hati ini mempunyai dampak seperti itu. Saya tidak pernah berpikiran seperti itu. Tapi kemudian karena banyak yang sudah belajar Soulmatter, mereka pun dapat mengukur, oh ternyata berubah loh, beda. Apalagi semakin banyak orang yang membantu kita. Ini kan 1.600, nah yang sekian di sini, yang 1.600 ada di mana-mana. Walaupun itu tidak terlihat, tetapi dengan niatan, dengan tujuan bahwa kita membantu proses menurunkan cahaya cinta energi di Australia ini akan kembali juga kepada mereka yang telah berbuat ya sesuai dengan hukumnya. Nah, yayasan hanya memfasilitasi. Kalau tidak ada orang yang datang ke Australia dan mengkoordinir seperti ini, saya juga melihat bahwa di sisi yang lebih dalam berhubungan dengan proses karma atau takdir atau apapun itu, ternyata kita membawa rekaman dari past life kita. Memang beberapa bilang, oh gak percaya ada past reinkarnasi atau apa. Tapi kalau ditelusuri dengan energi, kita menemukan rekam jejak kita di mana-mana. Ya mungkin yang di Australia, oh saya dulu di Indonesia, tapi kenapa saya ketarik ke Australia, sampai lama di sini. Tentu ada bagian rekaman jiwa kita pernah menjadi orang Australia atau apapun itu, melakukan hal baik atau hal buruk. Ada yang datang ke Australia dapat baik, oh berarti dia dulu nanam baik. Ada sampai di Australia dapat rekaman buruk, oh kali dulu ikut menjajah bangsa aborigin. Ya kan bisa seperti itu. Seperti kemarin kita ke Ballarat.
Ternyata ada dari komunitas yang bilang, maaf Bunda, saya ternyata dulu ikut mengeksploitasi alam, merusak alam di Australia ini. Oh iya, karena mereka belajar bagaimana rekam jejak energi itu ada. Nah, dengan inilah saya juga melihat kesempatan apabila Bapak Ibu mempunyai rekaman di Past Life berhubungan dengan Australia, mari kita selesaikan hutang kita. Ya, dengan nanti pelayanan memberkati Australia. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak ya? Setuju banget Bunda. Setuju banget. Karena apa, itu bagian dari kita untuk menjalani proses jiwa kita, membersihkan rekaman-rekaman buruk kita dengan penuh kesadaran kita menanam kebaikan kembali. Ya. Bagi yang belum paham nggak usah dipikirin. Ya, karena itu juga butuh workshop Soul Matter, Measurement Technique of Radiation. Ya, kita berbagi memang sudah cukup lama dengan workshop ini. Dan terakhir kemarin setelah kami berbagi di Kedutaan Besar Belanda, ya, tahun depan ada permintaan untuk workshop di Belanda. Ya, jadi mereka pun menyadari, oh ini perlu ya untuk di Melbourne pun, karena ada komunitas yang memang tadinya ada di Indonesia berpindah ke Melbourne, mereka di sana sudah belajar, di sini akhirnya terkumpul komunitas juga yang sudah paham energi. Mudah-mudahan ini juga menular untuk di Australia, karena kami punya beberapa di Perth, di Sydney, kemudian di Melbourne. Sudah lebih hampir 15 orang di Australia. Mudah-mudahan nanti juga berkembang di Australia. Untuk apa Bunda metode ini? Untuk mengenal diri. Untuk membersihkan kekotoran batin. Karena akhirnya kita tahu, oh saya masih punya stres. Saya punya marah-marah. Kita akan mencoba untuk pemurnian batin kita. Ya. Dengan proses apa? Memaafkan dan meminta maaf. Ya, ini pun metode yang saya temukan, sebenarnya saya temukan malah jauh waktu itu saya mengikuti proses perjalanan ke Yerusalem. Ya, saya mungkin sudah sering bercerita, saya melihat pada saat Rabu Abu melakukan pertobatan, saya melihat energi Tuhan yang turun pada waktu itu. Dan saya bertanya, kenapa sekian banyak orang kok cuma hanya beberapa yang cahaya itu turun? Ternyata kuncinya adalah proses keikhlasan untuk mengakui kesalahan di dalam diri. Karena banyak yang hanya doanya saja, di mulut saja. Mereka tidak benar-benar mengakui saya melakukan kesalahan atau pertobatan. Nah, akhirnya disinilah metode Soul Matter kami temukan, ya, terus diperbaharui dan berhasil untuk membersihkan rekaman, istilahnya psikis, ya, beban mental kita, depresi, stres berkepanjangan, dan itu menjadi membaik. Dengan apa? Bantuan kekuatan Tuhan. Jadi kenapa nanti kita lakukan meditasi, ya, karena banyak sekali jenis meditasi yang ditawarkan. Ya, karena saya juga belajar kemana-mana, ada di India, di Cina, yang banyak menawarkan teknik meditasi. Cuma saya akhirnya mengerti kenapa lama sekali harus dilakukan duduknya. Karena saya tidak kuat duduk berjam-jam. Ternyata ada satu yang missing, jadi yang hilang, yaitu bagaimana melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses meditasi. Bukan hanya berkesadaran dengan tubuh fisik, tapi bagaimana melibatkan energi Tuhan masuk ke dalam diri kita. Dan saya paham juga, ternyata kalau orang tidak paham dengan tubuh dirinya, maka nggak mungkin dia bisa menghadirkan energi Tuhan. Karena kita berbicara masalah energi. Kalau doanya udah banyak. Tapi bagaimana menyelaraskan energi Tuhan di dalam diri. Nah, kebetulan saya sebagai penyembuh dengan energi, saya pun melihat bahwa
kebutuhan semua manusia untuk mempunyai kerendahan hati dan keikhlasan untuk mengakui siapa dirinya. Ini yang menjadi terpenting untuk bisa terkonek dengan energi Tuhan. Jadi akhirnya saya pun menyadari agama-agama sudah mengajarkan hal itu. Cuma ada satu sisi yang hilang. Bagaimana caranya mengkonekkan antara manusia dengan Tuhannya. Energinya secara energi. Karena energi Tuhan yang harus kita akses. Bukan hanya doa dengan mulut. Dan itu butuh kebersihan hati, ketulusan. Perlu mengakui ya saya berdosa misalkan. Saya punya emosi, marah-marah, saya habis menghina orang, saya habis iri dan sebagainya. Barulah energi Tuhan kita gunakan untuk membersihkan. Nah, selama saya menyembuhkan sebagai penyembuh dan juga secara kedokteran ditemukan bahwa 80% penyakit berasal dari pikiran, stres, ya, cemas, takut. Akhirnya saya mengkaitkan hal tersebut, proses pemurnian batin ini untuk membersihkan manusia dari ketegangan-ketegangan yang mereka miliki. Dengan apa? Kekuatan Tuhan. Kembali balik lagi. Lah terus bagaimana menghubungkan energi Tuhan dengan kita manusia? Apakah itu dengan sesaji atau banten atau lagu spiritual? Mungkin kalau orang Jawa, saya dari Jawa itu bisa semedi, orang bilang ada kumkum, ada apa ritualnya. Ternyata bukan ritualnya. Yang terpenting adalah kondisi batinnya. Kondisi batin ini yang akhirnya saya teliti lagi. Batin itu yang kayak apa? Bapak Ibu bisa lihat batinnya seseorang? Tidak. Ya, kalau fisiknya nampak. Tapi bagaimana kondisi batin seseorang itu yang tidak nampak. Ya, secara energi, karena saya belajar energi, akhirnya saya tahu, oh ternyata tubuh manusia itu ada 5 dimensi tubuh. Ya, mungkin bisa Kak Eva, 5 dimensi tubuh. Dan ini enggak asing sebenarnya untuk di Indonesia. Ya, apalagi orang Jawa, sedulur papat limo pancer, orang Bali nyamepat, ya kandepat, tapi kita bukan ke arah dewa-dewi. Kalau di Bali lebih cenderung ke dewa-dewi, kalau di Jawa sedulur papat limo pancer itu lebih ke saudara yang membuat kita terlahir. Ada kakang kawah, ari-ari, getih, abang, putih putih ya seperti itu. Tapi sebenarnya secara universal, ini universal. Jadi semua orang tidak terkecuali yang terlahir di bumi ini mempunyai 5 dimensi tubuh secara energi. Inilah yang mulai saya bagikan supaya mereka paham bahwa manusia adalah makhluk spiritual. Ya, jadi banyak kita digaungkan manusia adalah makhluk spiritual. Spiritual itu yang bagaimana? Ada kondisi spirit, ya kondisi yang tidak nampak. Spiritnya gitu. Tapi orang nggak tahu lagi apa itu. Itu adalah energi. Bisa dipahami dengan energi. Yaitu kekuatan Tuhan di dalam diri. Yang menghidupi manusia. Ya, mungkin kalau di dunia kebatinan ada roh. Ya, mungkin beberapa agama mengenal roh. Ada Atman, itu barangnya sama. Cuma itu adalah energi yang menghidupi Bapak Ibu sekarang bisa jalan kemana adalah kekuatan Tuhan. Harusnya kita bersyukur kita sudah punya koneksi kuat dengan Tuhan di awal. Kenapa saya bilang di awal? Karena begitu manusia lahir, kita mempunyai diberikan Tuhan akal budi dan kehendak bebas. Nah, yang baik dengan akal budi yang baik, mereka menanam banyak kebaikan.
Hukumnya apa? Tabur tuai, menuai baik, hidupnya baik. Nah yang tidak, apa yang terjadi? Akal budi, kehendak bebas, sebebas-bebasnya. Saking kebablasan, akhirnya dia menguasai yang lain, ya, dan bersekutu dengan kuasa gelap. Inilah yang membentuk bumi ini. Ada yang baik, ada yang buruk. Dari siapa? Manusianya. Bukan Tuhan yang membuat baik dan buruk, tapi manusianya. Oke, yang membuat adalah diri kita. Nah, apakah Bapak Ibu menyadari kalau kita menimbun rekaman-rekaman baik dalam diri kita? Ada baiknya, orang selalu merasa dirinya baik. Nah, saya balik, apakah ada dari Bapak Ibu yang menimbun pikiran hal buruk dalam dirinya? Hehehe. Belum tentu. Ada yang bilang, enggak kok, saya baik-baik saja. Ya, tapi ketika kita mengamati tubuh energi ini tidak bisa dibohongi. Ranah batin sekarang sudah tidak gaib lagi, Bapak Ibu. Ya, ketika kita belajar energi seperti yang kita bagikan, metode soul meter, measurement technique of radiation, itu sudah nggak gaib lagi. Ya, mungkin kalau di musim begitu tabirnya sudah terkuak, yang tadinya gaib sudah tidak gaib lagi. Apa yang menguak tabir? Kesadaran. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah menciptakan itu dalam diri kita. Secara batiniah itu sudah ada. Cuma kita tidak mampu mengidentifikasi saya itu siapa. Begitu saya buka karma reinkarnasi, mereka selalu bertanya, saya dulu reinkarnasi siapa, kan gitu. Padahal itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Masa kalau dulu pernah reinkarnasi terlahir jadi raja, terus dia mau jadi raja lagi sekarang, kan nggak lucu ya. Kayak Sunda Empire ya, jadi raja lagi. Enggak. Walaupun saya tahu dia dulu adalah raja, jiwanya terlahir. Jiwa yang tereinkarnasi. Tapi saat ini kita sudah berbeda. Nah, rekam jejak kita yang tidak tahu itulah yang perlu kita sekarang pahami. Karena itulah yang membuat kita lahir sekarang mempunyai atau memiliki takdir. Atau bagian dosa asal kita. Itu adalah bagian takdir yang kita bawa pada kelahiran berikutnya. Nah, masih tanggung jawab siapa? Ya kita. Dengan hal baik maupun hal buruk dalam kehidupan kita. Bapak Ibu nggak bisa iri. Wah, kenapa enak kamu lahirnya di Melbourne? Ya, seperti cucu saya lahirnya di Melbourne. Kenapa nggak lahir di Indonesia saja? Ya sudah, memang jejaknya dia harus lahir di Melbourne walaupun orang Indonesia. Ya, ternyata diusut-usut memang punya bagian karma yang harus membuat dia terlahir di Melbourne. Ya. Jadi Bapak Ibu juga mempunyai rekam itu yang selama ini tidak kita ketahui. Tapi kemudian kita meyakini, ini kan kesepakatan meyakini. Ya, saya nggak tahu itu, tapi itulah karma saya. Mungkin kalau di Hinduisme atau di Buddhis itu karma. Kalau di Muslim ini takdir. Nah, Katolik Kristen ini bagian dari dosa asal saya. Ya sudah itu. Tapi itulah yang membentuk bagaimana kualitas kita di kehidupan saat ini. Nah, begitu kesadaran kita paham, Bapak Ibu ingin merubah enggak ya? Ingin membuat diri lebih baik. Bagaimana cara kita lebih baik? Menerima takdir dengan ikhlas. Kan itu yang diajarkan. Sudah ikhlaskah menerima takdirmu? Belum Bunda, saya maunya yang enak kok dapatnya enggak enak. Kenapa Tuhan tidak adil sama saya? Dia dikasih terus enak, ya kan? Kemudian wah kaya raya. Kadang pun berpikirkan korupsi ya. Gimana sih cara menerima secara ikhlas itu Bunda? Ya, jadi kan itu masalah semua orang. Kita sudah tahu itu takdir saya, tapi kita tidak bisa ikhlas karena kita belum tahu bagaimana bekerjanya hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Hukum tabur tuai atau hukum karma.
Karena barang siapa selaras dengan hukum yang ditetapkan oleh alam atau Tuhan ini, dia akan mendapatkan hal baik. Tapi begitu bertentangan dengan hukum ini, ya dia akan dapatkan sesuai dengan. Jadi itulah yang kita bagikan berkeliling untuk menyadari bahwa alam ini sudah dibuatkan, ada hukum yang Tuhan ciptakan. Cuma kita nggak tahu bagaimana caranya kita selaras dengan hukum Tuhan, kan gitu. Ada agama menerangkan dengan ini. Tapi kita sudah jalanin itu Bunda, kok nggak berubah, ya kan? Saya bilang karena kita belum tahu bekerjanya energinya. Ya, energinya yang belum. Teorinya ada, tapi energi itu tidak bisa hanya dipahami dengan berteori. Bapak Ibu harus mengalami. Bapak Ibu harus merasakan. Baru bisa merubah. Nah, disinilah pentingnya mengenal diri. Kalau saya tanya Bapak Ibu bawa stres enggak? Ada yang stres enggak di sini? Ada. Ya. Jujur ya Bu ya. Iya. Ada jujur. Tapi ada juga yang berasa saya baik-baik saja. Hari ini saya sehat-sehat saja, ya. Nah, inilah yang kita akan gali di Melbourne ini. Dan satu lagi. Satu tapi menurut saya sangat penting yang perlu kita layani adalah berhubungan dengan suku Aborigin. Ya, jadi kenapa saya lari ke Australia? Sebenarnya ini yang paling penting. Menyelaraskan energi. Dari apa? Ada rekaman kemarahan di sini. Tentu dong, enggak. Bukan suatu kebetulan dan juga tidak nyaman dengan datangnya dari yang menemukan benua Australia itu pertama James Cook Inggris ya, kemudian menjadi tempat pembuangan ya narapidana, kemudian ada tentu beradaptasi. Nah, ada rekaman kemarahan dari suku Aborigin yang masih bergolak. Ya. Bapak Ibu kira-kira kalau diperlakukan seperti itu ada marah? Ada. Dan selama ini jiwa-jiwa itu menjadi tidak tenang. Ya. Begitu jiwa-jiwa ini tidak tenang, maka rekaman ini akan memudah memicu gejolak. Nah, inilah yang saya ajak nanti Bapak Ibu meredam energi yang terpendam cukup lama ya untuk kita bersihkan, istilahnya dinetralkan kembali dengan proses minta maaf dan memaafkan. Siapa tahu dulu saya punya rekaman pernah di Australia lahir atau gimana, kan kita juga tidak tahu, kecuali yang sudah belajar soul matter tolong ukur-ukur ya, dan harus diterima memang punya rekaman buruk dan menarik meminta maaf. Ya, ini yang akhirnya ada satu hal mungkin Bapak Ibu tidak paham sekarang, tidak perlu khawatir, lakukan saja mumpung apa salahnya kalau melakukan kan. Toh itu juga kebaikan dan kita mendoakan jiwa-jiwa mereka untuk dapat bereinkarnasi kembali. Ya, lebih tenang lah, tidak membuat gejolak. Nah, ini pun kita lakukan pada saat tata hati Paris ya, karena kesepian ya, rasa kesepian. Pada Paris kota cinta, tapi itu ada kesepian. Melbourne sendiri pun kalau saya lihat energi stresnya sedikit sekali. Ya, Indonesia jauh lebih stres. Kalau Melbourne ini, memang saya begitu masuk Melbourne tahun 2015 mengantar anak saya sekolah di sini, saya sampai bilang gini, aduh kok energinya bagus banget ya. Saya pingin nanti suatu saat saya bisa tinggal di Melbourne. Taunya anak yang tinggal di sini ya, cucu lahir di sini. Jadi akhirnya bolak-balik Melbourne dan merasakan oh iya memang
energinya berbeda. Beda dengan Sydney, stresnya tinggi. Ya, Sydney jauh lebih stres dan itu menular. Ingat, stres itu menular. Tapi apa yang ada unik di Melbourne yaitu gejolak emosi dari tetua-tetua. Tadi Bu Adek Darana bilang jiwa-jiwa dari para aborigin. Ternyata mereka belum berproses evolusi jiwa yang baik, masih ada kemarahan. Nah, kalau tidak ada menyelesaikan, membantu proses jiwa-jiwa ini berevolusi, maka ya mereka akan sedikit mengganggu. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu di Jawa mungkin banyak kuntilanak, sebenarnya mereka adalah jiwa-jiwa manusia yang masih tidak baik. Ya, mereka tidak bisa berevolusi menuju cahaya. Kalau kita mendoakan menuju cahaya, mereka masih terikat dengan kondisi keduniawian. Nah, ini yang rangkaian tata hati yang kita lakukan. Akhirnya saya nggak mau menambahkan satu hal penting yang selama ini tidak saya ungkapkan, hanya ngurusi tata hati saja, tapi ternyata itu membawa dampak keselarasan, keharmonisan untuk kota-kota yang kita datangi. Ya, jadi saya bersyukur sekali. Makin kesini makin banyak yang mengikuti secara online dan mereka punya kontribusi, bisa ikut serta menyelesaikan karma mereka sendiri walaupun mereka tidak bisa datang ke Australia. Kemudian di Past Life mereka punya rekam jejak Australia, mereka bisa menyelesaikan karena dengan menyelesaikan hutang-hutang karma kita, maka proses kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Ya, begitu juga untuk Australia sendiri, Melbourne, kita perkuat cahaya cinta energi Tuhan di Melbourne untuk Australia, dan dengan itu pun radiasi energi yang positif akan menular ke seluruh wilayah Australia. Ya, itu yang terpenting. Berarti sebenarnya rekaman jiwa dari setiap orang tuh juga bisa kita selaraskan lagi ya Bun di tempat di mana nanti kita hadir. Bahkan Australia atau Melbourne sendiri punya rekamannya sendiri. Kalau Paris kesepian, ternyata di sini kemarahan. Tadi saya merinding Bun langsung. Pas ada Bunda bilang didapatkan ada rekaman kemarahan itu. Iya, karena ada rasa tidak terima gitu ya. Ya benar sih kalau dilihat itu masih terekam dari awal masuknya Inggris masuk ke ini ya Australia. Tapi yang unik lagi, tadi pagi saya meditasi, saya dapatkan makanya saya terus browsing ya, kenapa sih ada hubungan Indonesia dengan Australia yang baik sebenarnya. Saya ukur hubungan Indonesia dengan Australia ini harusnya baik gitu. Ternyata benar, saya cari di browsing di internet, jauh sebelum James Cook masuk ke Australia, ternyata 70 tahun sebelumnya adalah orang-orang dari Makassar datang ke Australia dan ada perdagangan yang baik. Ya, mereka menggunakan, sudah ada hubungan yang baik. Pantas kalau saya ukur kok terus aja ada hubungan baik. Jadi sebelum kedatangan yang dari Inggris itu sudah duluan masyarakat dari Makassar Indonesia datang ke sini dan menjalin hubungan yang baik dengan suku aborigin. Ya, kenapa? Karena saya mencoba bertanya dengan yang kemarahan ini dari mana kan? Walaupun ya mungkin secara energi orang nggak tahu ya, pasti masa lalu itu udah ribuan tahun. Tapi kan jiwa-jiwa yang tadi belum tereinkarnasi atau yang masih bergolak itu kan memberikan informasi juga. Nggak kok, Indonesia baik. Maksudnya yang saya tanya dengan hubungan dengan saya, kok baik dari mana? Terus saya browsing bener. Oh ternyata dulu sudah baik, cuma kemudian kedatangan yang dari Inggris kemudian merebut. Nah ini yang walaupun sekarang saya juga baca
dari wilayah Australia masih ada suku aborigin. Ya mudah-mudahan ini juga dibuat keselarasan hubungan. Mungkin nanti kalau jiwa tetua-tetua yang tadi marah-marah itu setelah ini mereka damai, penuh cinta, yang suku aborigin yang sekarang ini bisa juga membaur dengan baik. Ya. Nah itu yang sering tidak kita pahami jauh ya, tapi secara energi itu bisa ketangkep radiasinya, dan akhirnya saya juga bisa meyakini karena ada bukti secara dituliskan bahwa ada missing link yang terputus antara Indonesia dengan Australia. Ya mudah-mudahan dengan ini jalur hubungan akan tetap baik. Tapi Bunda, tadi kan Bunda juga mengajak bahwa nanti kita akan melakukan pelayanan kan Bunda. Apakah tadi Bunda mungkin ada yang kita lagi stres, kita masih ada marah-marah, kita bisa tidak memberikan cinta itu ke suku aborigin atau bahkan negara Australia ini Bunda? Iya tentu saja tidak bisa. Jadi kalau mereka lagi marah-marah, Bapak Ibu tidak bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk pelayanan, melayani. Yang bisa dibagikan apa? Kalau punyanya marah-marah, ya marah, ya kan? Punyanya marah ya pantas ngirim marah terus sama suaminya, sama anak-anak, karena dia punya kemarahan yang segudang. Disinilah kita belajar untuk mengenali diri. Oh saya masih punya marah-marah, dan melepas hal-hal yang menghambat kondisi bahagia 10. Bahagia 10 adalah kondisi cakra jantung orang itu berkembang dengan bagus. Karena cakra jantung ini adalah kunci membuka keterhubungan cakra mahkota. Ya, cakra mahkota Bapak Ibu ini merupakan jalur keterhubungan kita dengan Tuhan. Energi Tuhan masuk melalui cakra mahkota. Nah, kalau di sininya aja sudah buntu, tidak ada cinta kasih, maka di sini tak terbuka. Ya, ini bisa dipahami, bisa diukur, bisa dengan metode soul meter. Jadi kita tahu bagaimana sih seorang bisa melayani dengan tulus, ya, radiasinya bisa ketangkep. Apa yang dimaksud dengan radiasi? Energi yang terpancar dari manusia. Dari apa? Pikirannya dan batinnya. Ya. Jadi ketika seseorang marah, radiasi marah ini kan ada frekuensinya, marahnya itu nyebar. Orang yang lewat bisa merasakan orang ini marah. Bapak Ibu pernah enggak ketemu orang, dia cuma lewat aja, terus kita bilang, ih kesel banget sama orang itu, kok jutek banget gitu. Mungkin tampangnya udah serem atau gimana. Sangar. Iya kita sudah bisa menangkap radiasi itu, kita nggak nyaman. Tapi kita bisa melihat juga ada orang, ada wajahnya biasa aja, tapi rasanya nyaman banget deket sama dia. Nah loh, bikin jatuh cinta, ya jatuh hati karena dia meradiasikan damai, cinta kasih. Radiasi itu yang harus kita ubah, ya. Dan sungguh spesial hari ini, tadi saya minta sama Bu Ade. Bu Ade, ambilin dong buku Soul Reflection. Dan ini sudah, di sini bukunya Bu Ade, sudah. Tadi saya menulis buku, Bapak mungkin itu. Buku ini saya tulis adalah renungan harian saya setiap hari. Dulu di tahun 2015. Saya share di Facebook, kemudian ada yang bilang, mudah dibuatkan buku. Akhirnya saya ke Gramedia dan dibukukan. Waktu itu ada Pak Suhartono yang di Gramedia, dia mengatakan, Bunda bukunya ajaib. Kok bisa ajaib Pak? Saya bilang gitu. Iya, karena buku ini ketika saya buka di halaman terbebas, yang terbuka itu sesuai dengan apa yang ada yang saya rasakan. Ya, padahal saya dulu nulis tidak demikian. Tapi ternyata setiap orang membuka halaman acak,
dia menemukan masalahnya di buku tersebut. Ya, jadi akhirnya terkenal dengan buku ajaib Buka Acak. Ya, sekarang sudah cetakan keberapa ini, sudah banyak sekali. Dan Pak Suartono dulu bilang, Bunda, buku itu biasanya punya satu masa. Selesai booming, selesai hilang. Tapi nanti buku Bunda itu akan dicari banyak orang. Dan benar, dari tahun ke tahun buku ini terus dicari banyak orang. Karena dibuka acak dan bisa menuntun kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Dan tadi saya buka acak. Dapat apa nih, Bun? Dapatnya tadi sudah buka adalah sesuai dengan tata hati. Mengolah rasa. Tepat sekali. Gunda Gulana yang datang ke sini mungkin ya. Untuk yang datang untuk mengolah rasa berarti kan pas gitu ya. Bersih-bersih batin ya, Bun. Bersih-bersih batin. Eventnya tata hati, mengolah rasa. Dan ini juga yang dilakukan oleh Bapak-Bapak Dubes yang kita datangi. Bapak Ibu, kita punya cerita-cerita lucu. Kita todong Pak Dubes, tolong dong dibuka gitu. Dan beliau juga kaget, kok bisa ya Bunda? Ya bisa itu. Memang seperti itu. Jadi setiap orang punya rasa di dalam yang perlu untuk dikenali dan diolah, diperbaiki. Ya, mudah-mudahan juga nanti kita menyiapkan buku yang berbahasa Inggris dan juga Indonesia. Saya titipkan pada community di Melbourne. Kalau Bapak Ibu berkenan bisa hubungi dari komunitas ya. Dan rasanya saya sudah banyak ngomong ya. Pada menunggu nih Bun. Sekarang, karena bagaimana cara mengolah rasa kan gitu ya. Benar sekali Bunda. Saya mau ngajarin yang biar kita bisa mengolah rasa. Tapi untuk itu saya minta satu orang. Wah, bisa siapa nih yang maju lagi ke depan. Untuk maksudnya kalau kita hanya berteori ya. praktek langsung Kan Bun. kita harus praktek langsung. Mungkin ada yang lagi stres. Mungkin ada yang mau. Lagi ke kenapa? depan untuk kita sebagai pelajaran ya. Bayangin satu orang maju ke depan. Apa yang ditanam orang ini? Padahal dia berpikir, wah aku nanti dibuka-buka, nanti ketahuan. Mungkin bagi mereka akan merasa seperti itu. Tapi bagi banyak orang, 1621 orang ini akan mengatakan, terima kasih loh Ibu itu maju ke depan, jadinya kita jadi tahu. Dan untuk itu saya mau tanya, Meg, dulu waktu tata hati, Megu maju ke depan, apa sih manfaatnya buat Megu? Aduh Bun, luar biasa sih. Mungkin awalnya bergejolak kan, aduh dibongkar nanti, kenapa harus masa lalu ini dibuka lagi. Tapi ketika saya maju ke depan, ternyata saya menemukan hal-hal yang belum saya selesaikan. Bersih-bersih batinnya masih perlu deep lagi. Dan bersama Bunda lebih refleksi diri, lebih keluar dari panggung itu udah lebih tenang sih Bun. Karena lebih kenal, lebih bisa. Ya tadi jadinya mungkin kalau tadi saya patah hati, jadi patah hati pertama di Denpasar itu terkait saya lagi patah hati Bapak Ibu. Patah hati di hubungan. Jadi kan patah hati mungkin ada patah hati di kemakmuran, kesehatan, hubungan atau spiritual. Saya lagi menata hati di hubungan saya. Akhirnya saya bisa curhat sama Bunda di sesi di Kota Denpasar dan saya bisa tahu, kenapa ya hubungan saya agak berantakan kemarin? Atau ada apa ya di dalam diri saya yang belum saya selesaikan? Dan disitulah proses saya mengolah rasa untuk lebih kenal sama diri saya. Jadi cocok sama mengolah rasa. Bener Bunda, di sini. Bener. Oke. Jangan takut Bapak Ibu bukan mau dibuka gimana. Cuma mau dikasih tahu ini loh ada radiasi yang sesuai dengan 5 dimensi tubuhnya Kak Deva. Nanti saya akan menjelaskan sekalian kita bisa tahu. Dan tentu ini juga relate dengan Bapak Ibu di sini. Saya hanya mencontohkan saja. Nanti kita sama-sama meditasinya. Menyelesaikan hal itu sehingga rasanya jauh lebih plong. Iya. Pendaman itu ya Bunda. Nah, kemarin ada ibu ya, kemarin udah merasakan, kan nggak diapa-apain ya Bu ya, enggak, cuma duduk aja ya.
Kali ya, sesudah itu ada rasa nyaman. Ya, mungkin ada yang Ada bisa yang- maju ke depan. Sudah ada terima yang kasih, masih Bu. merah, silahkan Ya. Ibu. Ya. Swastiastu. Oke, Selamat swastiastu. pagi Selamat. semuanya. Nama Nama Putu Suka. Putu Suka. Ibu sudah lama di Melbourne? Udah 16 tahun. 16 tahun. Senang di Melbourne? Senang. Senang. Nggak mau balik ke Indonesia? Pengen balik. Pengen karena, balik. Putu cinta banget Bali. Terus entah kenapa juga, tapi harus berjodoh ke sini. Ke sini. Dan pada akhirnya menjalani kehidupan di sini selama hampir 10 tahun. 10 tahun. Akhirnya Putu gagal. Hmm. Gagal dengan jodoh Putu di Australia. Gitu. Tapi demi anak Mm-mm. dan masa depan, ya Putu tetap tinggal di Melbourne. Di Melbourne, ya. Dan rasanya betul mengolah rasa ya. Ini beneran mengolah rasa ya. Betul mengolah rasa banget gitu. Apa selama ini apakah terasa masih membebani dengan kondisi tentunya trauma? Iya, kalau tentang rasa cinta mungkin udah traumatik banget. Karena semenjak dulu sih masa remaja sering ditinggal, dalam artian meninggal ya. Sempat ditinggal meninggal dunia gitu di saat-saat sedang rasa itu sedang tumbuh besar, tapi ditinggal gitu. Maaf ya kalau aku harus menangis. Menangis. Tenang, Jadi- Bu. Sudah disiapkan tisu. Kayaknya Jadi- panitia sudah tahu nih. Maaf ya semuanya. Jadi untuk perasaan cinta mungkin Putu udah kayak traumatik gitu. Tapi kalau masalah karir, Putu sangat semangat sekali Ya. untuk kemajuan dan menata diri. Fokus sama diri sendiri. Ya, oke. Ya itu sekilas cerita Ibu Putu, belum apa-apa udah haru ya. Sudah pingin meneteskan air mata. Maaf ya Bunda. Iya, inilah energi. Energi meradiasi. Ya, hukum energinya energi meradiasi bebas ini. Begitu seseorang punya rasa, radiasi ini ketangkep oleh orang lain dan membuat kita ngikut rasanya. Benar ya Bapak Ibu, ini kan rasanya sedih dan haru, semua ikut nih. Apalagi yang sensitif dengan energi. Ada empat kata orang ya. Dia sudah akan ikutan nangis, sedih. Begitu juga kalau orang lagi marah, energi marah juga menular. Ya kalau bosnya suka marah-marah, baru dengar sepatunya saja cetok itu, anak buahnya sudah menciut, takut. Ya, dominasi mental. Ya, ini juga terjadi tidak hanya dalam lingkungan pekerjaan tapi keluarga. Toksik jadinya. Dan Ibu mengalami proses itu. Ya, mari kita kupas ya, apa sih permasalahan, dan saya rasa ini perlu banget menata hati. Tata hati ini penting banget. Karena tata hati itu menata rasa, ini mengolah rasa tadi di buku, menata rasa, menata energi. Saat ini energi yang terradiasi sedih. Ya, Ibu kemarin juga ada sedih. Sekarang saya lihat, wah Ibu kok lebih auranya bercahaya, lebih celing gitu. Ternyata habis kemarin kita sempat berbagi di Saraswati, menata radiasi auranya pun berubah. Ya, saya ingin Bapak Ibu juga begitu, menata. Jadi kita tuh bisa mengubah energi menjadi lebih
rileks, lebih nyaman, lebih damai, lebih penuh cinta. Ya, kayaknya di sini pada kekurangan cinta deh. Betul ya? Aduh, jauh kekurangan cinta ya Tapi ini. sebenarnya cinta itu menyakitkan loh. Oh, jangan bilang gitu. Kalau ibu hanya bergantung pada manusia, Bapak Ibu akan bilang cinta itu menyakitkan. Tapi ketika kita bergantung pada cinta Tuhan, oh Tuhan, cinta itu luar biasa. Cinta Tuhan luar biasa. Itu yang menguatkan manusia. Jadi kenapa semua agama mengarahkan manusia untuk mencintai Tuhannya. Tapi kita sibuk dengan cinta-cinta manusia. Akhirnya apa? Kita menderita. Padahal Tuhan sangat mencintai kita. Dan inilah misi dari saya. Bagaimana membuat manusia itu menyadari betapa Tuhan mencintai kita. Ya. Dan ini berlaku universal. Jadi kenapa soul itu universal? Brand kita soul, spirit of universal life. Karena memang khusus secara kita bagikan secara universal. Pada semua umat manusia ciptaan Tuhan. Tidak peduli ras apa, agamanya apa. Karena semua akan menuju pada Tuhan yang sama. Dengan apa? Energi. Energi ini bisa kita rasakan. Ya. Kalau selama ini kan orang-orang masih membedakan antara agama, ras ini, oh beda. Padahal di mata Tuhan kita adalah sama. Bagaimana kita bisa merasakan cinta Tuhan, itu yang terpenting. Ya, kalau kita mengandalkan cinta manusia, aduh nanti menderita. Ya, jadi kita nanti habis ini Bu bisa merasakan, oh saya semangat. Dan kalau dilihat, hukum di alam ini adalah tabur tuai. Ya, kita sepakat ya, atau hukum karma. Sekarang saya akan menunjukkan pada ibu, apa yang ibu tabur selama ini. Istilahnya apa yang ibu radiasikan selama ini. Maka kenapa ibu menuai hal itu? Kalau selama ini kan ibu menanamnya baik-baik saja kah? Saya sih merasa kayak udah Baik. berusaha berkorban terus. Berkorban mencintai terus. terus. Mencintai terus. Ya, Ya, gitu. itu ya Bu ya. Ya. Oke. Oke, sekarang saya berdiri ya Bapak Ibu. Rasanya kalau saya duduk nggak bisa bergerak itu susah, saya stres. Oke. Makanya saya senang jalan-jalan terus ya, ngider katanya orang Jawa. Ya, kita mengenal tubuh. Ya, ini Bu Putu cantik ya, cantik. Secara berfisik kita lihat. Tapi di balik itu ada dimensi yang lain. Ya. Ada kalau dari proses body, ada dimensi fisik tadi sudah kita lihat, kemudian dimensi prana. Dimensi prana itu apa? Bapak Ibu pernah dengar aura? Ya, auranya bagus. Nah, pernah foto aura? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Foto aura itu nanti kelihatan ada yang biru, ada yang hijau, ada yang lembayung. Wah, kalau lembayung spiritual, kalau hijau penyembuh kan gitu dulu. Masalahnya saya dulu juga jualan foto aura, tapi ternyata salah. Bukan itu. Ya. Nah, sekarang saya lebih paham lagi bagaimana sih prana ini. Prana aura adalah energi yang memancar dari seseorang, terradiasi. Ya, ini radiasinya apa? Tadi kan kita sudah rasa radiasinya ibu sedih. Ya, itulah auranya. Aura bisa dikaitkan dengan kesehatan. Kalau saya ukur gini, aura kesehatan ibu tipis, berarti ibu cenderung mudah sakit. Kalau auranya kesehatan orang itu kuat, wah dia kesana kesini nggak sakit dia, cepat pulih, cepat sehat. Kalau auranya tipis, dia gampang lelah. Ya, sampai sini paham ya Bapak Ibu ya?
Kemudian ada mind. Ini mind itu apa hubungannya? Dengan emosi. Ini nggak kelihatan kan? Orang bisa bilang body, mind, and soul. Tapi dia nggak bisa tahu apa sih mind orang ini. Nah, kalau dilihat dari mind, emosinya, kita lihat energi. Maaf ya Bu ya, diukur. Marahnya Ibu, 1, ini radiasinya kan ke sana ya, terukur. Kalau kita sudah bisa soul meter, 10 meter ada 101 kilo, 2 kilo, 3 kilometer, ya 3 kilometer sekian. Dari mana? Marah yang terus dipikirin. Marah lagi, ingat lagi, dipikirin. Ingat lagi, dipikirin. Dan itu masih melekat. Ya, ini yang akhirnya membuat beban. Masih emosi, masih tidak nyaman. Ya, banyak orang kan nyimpen kan. Tapi jangan salah, kalau kita menyimpan marah, maka itu akan berdampak negatif untuk lever kita. TCM, saya belajar di Cina, Traditional Chinese Medicine. Kalau orang banyak marah-marah, levernya akan terganggu. Bapak Ibu nggak pingin kan sakit di lever? Nanti lihat deh. Maka kita harus mengelola supaya tidak sakit. Ya, nanti meditasi ini melepaskan kemarahan supaya lever kita sehat. Nah, hubungan berikutnya mental. Nah, ini lagi kencang dengan mental health. Mental hubungan apa? Cemas, takut, sedih. Ya, kenapa dibedakan antara marah dan mental? Karena energinya berbeda. Kalau marah, energinya tajam. Coba Bapak Ibu dimarahin orang rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini ya. Sakit hati. Karena memang energi kemarahan itu tajam dan menyakitkan. Tapi radiasi sedihnya Ibu kan tidak membuat kita sakit, cuma ikut sedih. Karena energinya berbeda. Ya. Nah, kalau di sini berhubungan dengan mental, kita cek aja lagi tadi. Sedih. Berapa sedihnya Ibu? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo. Ternyata lebih sampai 6 kilo. Wow. Ibu diam menghanyutkan, diam mendem jero kalau orang Jawa. Maksudnya semua dipendam, diam, ya berusaha tegar, tapi itu capek. Saya tahu kayak apa lelah. Ya, demi anak-anak saya harus semangat. Nanti pulang bagaimana? Ya banyak sekali. Ya, itu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu, punya nggak? Punya. Cuma kan karena kita tidak mengetahui energi, tidak terukur. Cuma kita lelah secara mental. Akhirnya stres, tegang, sakit. Nah, ini dokter pun bilang, paling kalau kita ke dokter, oh Ibu ini karena fisikis. Jangan stres ya, gitu. Nah, begitu disuruh dokternya jangan stres, malah jadi tambah stres. Nah, gimana caranya bersihin stresnya? Kan susah. Nah, disinilah soul reflection mempunyai peran melepas pendaman negatif yang tersimpan di dalam diri, tubuh fisik kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya. Kemudian dimensi yang terakhir itu adalah soul, berhubungan dengan dimensi spiritual, spirit, jiwa, rekaman, ya. Kenapa sih Ibu disakiti? Jawabannya apa? Karena pernah menyakiti. Mantan. Ya, kita nggak bisa lepas dari itu. Hukumnya tabur tuai. Makanya saya akhirnya mengulik-ngulik, kenapa sih dulu saya punya masalah sama emosian. Saking emosinya saya stroke, 2 kali stroke. Ya. Stroke pertama tubuh kiri saya nggak bisa gerak,
butuh 1 tahun saya berlatih jalan. Bapak Ibu lihat saya sekarang bisa lari ya, bisa jalan. Padahal saya butuh setahun itu menggerak pakai bola, latihan, jalan. Makanya kalau saya disuruh jalan cepat, yang lain tahu dah saya agak cengklok dikit kalau jalan. Itu saya pendem. 10 tahun kemudian stroke yang kanan, coba bayangin. Yang kanan itu sudah sampai pelo dan tidak bisa menggerakkan tangan. Ya, sampai akhirnya saya menyadari saya memendam banyak kemarahan. Saya berserah. Begitu saya berserah, besok paginya saya bisa jalan, bisa berbicara. Dan itu awal saya mulai meniatkan, ya Tuhan, kalau saya memang harus berbicara, saya akan berbicara pada banyak orang. Kalau saya memang bisa berjalan, saya akan jalan kemanapun Tuhan kehendaki, melayani Tuhan. Yaitu awal saya melakukan proses ini. Ya, disitulah saya juga menyadari ini loh beban. Kalau saya terus tubuh saya dibebani dengan marah, kecewa, sakit hati, tubuh saya akan rusak. Bapak Ibu biasanya kalau belum sakit belum berhenti kan gitu. Padahal yang merusak adalah pikiran kita, ketegangan kita, stres kita. Nah, disinilah soul reflection mengajak kita merilis stres tadi, ketegangan, dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita melibatkan diri kita sendiri, hanya membatasi dari kekuatan fisik ibu, 10 tahun ya nggak bisa, ya masih kependem aja. Seperti got yang tersumbat, dikasih air 1 ciduk, bisa nggak? Enggak. Butuh air yang besar, gelontorin dulu. Ditekan dengan air yang besar baru bisa lewat. Begitu juga kekotoran batin kita. Butuh keterhubungan dengan Tuhan. Energi Tuhan yang dilibatkan untuk membersihkan diri kita. Beberapa mengatakan ya kalau di orang Indonesia kan sudah percaya dengan sila pertama ke Tuhan Yang Maha Esa. Semua punya agama ya. Bagaimana dengan di luar negeri? Waktu saya di Italia, bertanya karena yang ikut orang Italia semua punya agama tidak, tapi percaya dengan kekuatan yang agung yang mencipta, percaya, oke, terhubunglah dengan hal tersebut. Dan itu pun bisa gitu. Apalagi kita yang punya, yang meyakini. Tentunya harusnya kita jauh lebih powerful. Ya, nanti kita akan lakukan. Oke. Ini dari auranya kita lihat. Nah, bagaimana dengan kondisi cakra? Tadi saya singgung masalah cakra jantung. Tepatnya di sini ya. Ini penuh dengan cinta kasih harusnya. Nah, manusia sering tidak berkesadaran kalau tubuhnya ini mempunyai cakra yang mengontrol secara energi. Bahkan beberapa memanfaatkan sini biar saya buka cakranya, biar besar, biar ini, biar gitu. Atau kundalininya dibangkitin ini. Padahal semua proses itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Ya. Nah, apa yang kemudian jadi pelajaran di sini saya lihat bahagia ibu kan antara 0 sampai 10 bahagianya 1 aja nggak penuh ya, kecil sekali ya kan. Iya jelas karena lebih cemas, takut, ya sedih. Kalau saya ukur cakra jantungnya, ya sudah, cakra jantungnya ukurannya masih kecil. Kalau saya ukur solar plexus di sini di ulu hati. Ini kalau orang Bali tempatnya satripu, kegelapan. Ya, rasanya di Katolik Kristen juga ada kegelapan, karakter buruk. Semua ada di sini. Nah, solar plexus ibu besar. Ya, sampai sana karena ini diameternya dari sini, kemudian di sini. Semua tersimpan di solar plexus. Makanya banyak orang melakukan ritual untuk apa? Membersihkan batin. Ya, beberapa dibantu orang suci. Ritualnya adalah melukat kalau di Bali.
Padahal melukat itu ya oke secara ritual ada, tapi batinnya tidak bersih. Yang bisa membersihkan diri kita sendiri karena ibu yang mengenali masalahnya. Oh, saya masih punya sedih, kan ibu yang tahu. Maka kita butuh kekuatan Tuhan untuk bisa membantu diri kita. Nah, dari proses ini kita lihat cakra mahkotanya. Ya, ini masih kecil karena apa? Karena jantungnya juga kecil. Oleh karena itu kita butuh bersihkan kekotoran kita. Sedih, cemas itu harus hilang agar energi Tuhan mengalir lebih kuat lagi, lebih besar lagi. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kalau sudah dipahami, saya ajak ibu untuk meditasi. Ya, soul reflection. Nanti setelah ibu meditasi kita ukur balik. Benar nggak berubah? Ada nggak perubahan? Benar nggak ibu mengolah rasanya? Ya. Satu lagi yang tadi menjadi masalah. Ibu bilang cinta itu menyakitkan gitu ya, Bu. Cinta itu menyakitkan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran ibu ini? Sehingga kecewa. Kecewanya 1 kilo, ya sekitar sekilo 100, 200, 300, 1 kilo 300. Marah tadi sudah. Tidak dicintai. Ya, tidak dicintai. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo. Jadi kemana-mana ibu pergi, saya tidak dicintai. Kemana-mana saya tidak dicintai gitu ya. Terus apa yang terjadi? Orang yang tidak mencintai akan ketarik. Kan hukumnya sejenis menarik sejenis. Tabur tuai. Karena terus menabur pikiran, perasaan tidak dicintai, apa yang terjadi? Orang-orang yang melukai, yang tidak dicintai akan datang. Benar ya Bu ya? Nanti dirubah Bu pikirannya. Agar orang yang mencintai Bu yang datang. Ya, kita sudah praktekkan itu Bu. Sudah mengubah banyak orang dan akhirnya mereka menyadari saya salah mikir. Saya mikirnya tidak dicintai, pantas hidup saya seperti ini. Begitu dia mengubah energinya, pikirannya saya dicintai, yang mencintai dia akan datang. Ya, coba siapa yang punya pikiran tidak dicintai? Ibu masih ada, ibu ada juga. Saya tanpa sadari ya, hampir semua. Karena akan gitu, karena kita jengkel sama orang itu. Terus saya tidak dicintai, kita mengharap hanya dari 1 orang. Padahal di luar sana banyak orang yang akan mencintai kita. Contoh yang paling sederhana. Ibu pikir sakit, oh ibu tidak. Ibu tidak berpikir sakit-sakitnya, ibu radiasinya 1 meter, 2, 3, 4 meter aja. Berarti ibu selalu bilang saya sehat, saya sehat, saya berkarir. Akhirnya apa? Di karirnya bagus. Ya, ada yang orang ini kan ibu pikirannya tidak ada susah duit datang berkelimpahan banyak. Itu yang akan ketarik. Iya katanya. Loh Bu. Kan gitu doanya Bu. Harus. Kalau terus pikirannya sakit ya akan sakit terus. Bapak Ibu lihat kalau begitu dokter vonis orang padahal tadi sehat dengan kanker. Tiba-tiba dokter bilang, wah ini kanker hasil labnya. Langsung ngedrop. Kenapa? Dia terus pikir saya kanker, saya sakit. Langsung ngedrop. Padahal ya kondisinya harusnya tidak apa-apa. Belum, masih bisa diobati. Tapi dirinya yang memerintahkan tubuhnya sakit. Nah kalau ibu tidak dicintai ya jelas. Terus mencari cinta kemana-mana. Nggak datang-datang.
Pola energi inilah yang harus diubah. Ya. Kemudian kira-kira ada lagi yang lain tidak dicintai. Saya menemukan saya ditinggalkan. Nah, ditinggalkan. Ya kan, padahal Ibu sekali ya ditinggalkan seseorang, tapi kedalaman batin, kalau orang Jawa batinnya kedalaman, ditinggalkan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo. Ternyata Ibu yang menciptakan sendiri. Nanti ketemu lagi orang udah saling cinta, ditinggalkan lagi. Nanti ketemu lagi, ditinggalkan lagi. Jadi setiap ada pengulangan, kita harus berkesadaran, ada apa dengan saya? Kenali diri kita. Ada hal yang harus kita ubah. Ada rasa yang harus diolah dengan baik. Ya. Sampai ini paham ya? Nah, saya akan membantu Ibu dulu. Nanti kalau sudah selesai kita lihat perubahan energinya. Dan setelah itu baru kita meditasi bareng. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi tetap sabar di sini ya. Ya, kita haru banget ya hari ini ya. Ya, tapi ini pelajaran buat banyak orang loh. Karena saya lihat yang di belakang udah ikut merem, ikut meradiasikan. Ya, perlunya tata hati, mengubah hidup diri. Nah, sekarang kita lihat lagi. Bagaimanakah aura kesehatan Ibu setelah melepas marah, benci ya tadi, tidak dicintai. Kalau terukur, aura kesehatannya sudah di sini. Wow, berubah banyak ya. Berarti akan jauh lebih sehat. Ya, berubah. Dan cakra jantungnya, ini sudah terukur sekian. Udah lebih besar. Ya. Kemudian kita ukur cakra mahkota. Sudah besar selaras dengan cakra jantung. Artinya apa? Energi Tuhan mengalir banyak. Ini yang menguatkan kita. Ini yang di dalam kitab dikatakan libatkan kekuatan Tuhan dalam setiap proses hidupmu. Ya, kita tidak bisa bekerja sendiri. Libatkan kekuatan Tuhan dalam menjalani hidup. Bapak Ibu kan sudah berdoa setiap hari. Tuhan, tapi baru diomong doang. Tidak melibatkan kekuatan Tuhan kita untuk menjalani hidup. Jadi sekarang mulailah pagi hari bersyukur, libatkan kekuatan Tuhan. Tapi ingat, untuk bisa melibatkan kekuatan Tuhan, jagalah kebersihan hati. Penuhlah dengan cinta kasih. Begitu marah, minta maaf, tarik lagi. Maafkan saya Tuhan, maafkan semua orang. Dan radiasikan cinta kepada mereka. Niscaya hidup Bapak Ibu akan baik. Ya. Jadi itulah di pagi hari tambahkan Bapak Ibu mengkria untuk hidup Bapak Ibu 1 hari. Apa, nanti saya ketemu orang, klien atau apa, semua berjalan lancar, beres, saya sehat semua, bahagia ketemu kita, urusan-urusan bisa bagus, semua dapat solusi. Maka 1 hari pun kita akan menjalani dengan baik. Karena apa? Melibatkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Ya, mudah-mudahan dengan pengetahuan ini hidup Bapak Ibu berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Cicil-cicil saja. Ya. Oke, bagaimana rasanya Ibu? Lebih lega. Iya, sempat terpikir juga almarhum Bapak. Sempat ada hal juga yang pernah betul lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak keluarga, tapi butuh melawan demi
merasa ingin demi kebaikan semuanya gitu. Jadi butuh lawan, butuh jalani, butuh coba jalani. Dan satu hal sih, ini pesan buat kalian semua, kalau merasa udah nggak klik di hati, lebih baik tidak usah dilanjutkan. Karena endingnya juga akan menyakitkan. Jadi itu awalnya hanya berpikir hanya untuk kebaikan ke depan, tapi tidak berfungsi dengan baik. Cuman banyak menuai hikmah di dalam perjalanan. Itu aja. Banyak sekali pelajaran dan sangat bersyukur. Itu aja Bunda. Makasih banyak. Sih. Ya, inilah pelajaran bisa datang dari mana saja. Tadi sebenarnya intuisi kita, ya intuisi itu apa sih? Rasa itu dari mana? Energi. Sebenarnya sudah nggak klik, ya. Sebenarnya kalau intuisi kita sudah nggak klik, sebaiknya tidak dilakukan. Benar. Makanya inilah yang kemudian saya kelola menjadi soulmeter. Intuisi saya kok nggak bagus ya, saya pergi. Saya ukur lagi, adakah saya dapat hal buruk? Tuh 2, 3 Seandainya ibu pada waktu itu urung ya pergi ya. Karena akan dapat hal buruk 0 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin menderitanya saat ini. Ya, jadi ini bisa terukur juga dengan soulmeter. Kalau seandainya ibu dulu tidak jadi manut, ikut, tidak mengikuti maunya, ini kan ego, ya. Sedangkan intuisi itu netral dia. Kalau tetap mungkin stay di Bali, hal baiknya malah banyak. Nah, tapi karena ada ego, saya ingin mengubah. Dapat sih mengubah kondisi kehidupan antara di Bali dan di sini. Ya, lebih baik ya. Tapi satu sisi dikorbankan adalah hubungan. Ya, kalau kita ukur lagi berhubungan dengan yang tadi mantan ini, di past life sudah ketemu 1, 2, 3, 4, 5 kehidupan sebelum. Tapi di saat itu ibu menuai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin hal buruk. Kalau kita yang sudah paham dengan soulmeter, kita ketemu orang kita sudah tahu, oh dia dulu saya nanam baik dan nanam buruk. Kita selesaikan. Sehingga akhirnya semua netral. Sebenarnya kita lahir kembali untuk kembali menetralkan antara baik dan buruk ini. Menyelesaikan hutang kita. Ya, banyak orang yang terbantu dengan proses soulmeter. Untuk apa? Mengenali diri. Seperti saya dengan Bu Putu. Apakah ini kali pertama saya ketemu? Enggak. Saya sudah pernah ketemu. Di Bu Putu kehidupan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kehidupan yang dulu. Tapi baru sekarang jatah ketemunya. Ya kan? Baru ketemu ini. Jadi kenapa kalau kita ketemu orang langsung jatuh hati, kadang langsung marah? Karena di past life kita sudah pernah ketemu entah baik dan buruk yang kita tanam. Ya, kalau kita sudah paham dengan soulmeter, kita bisa kita sudah tahu duluan sebelum soalnya datang. Jadi solusinya udah kita dapat duluan. Kita menjadi lebih berkesadaran dalam menjalani hidup. Jadi aware, bersadaran. Oh ya, jangan lewat sana nanti macet. Kita sudah tahu, oh lewat sana macet. Kayak tadi saya dengan Asa ada berapa pertimbangan jalan. Saya bilang ambil jalan ini. Ternyata jalan itu lebih cepat. Ya istilahnya kalau kita punya Waze atau Google Map, soulmeter itu seperti itu.
Kita bisa mengetahui lewat jalan yang mana. Ini membantu sekali untuk diri kita. Ya, dan hal ini sudah saatnya menjadi lebih penuh cinta ya Bu. Saya doakan biar semua dalam hubungan menjadi lebih baik. Emang dari 4 aspek kesehatan nanti akan sedikit bermasalah, oleh karena itu harus jaga bahagia 10. Hubungan ke depannya karena ini sudah dirubah polanya, jangan dipikirkan lagi tidak dicintai ya Bu. Harus diperkuat, saya dicintai banyak orang datang mencintai saya. Nanti hubungan Ibu akan meningkat lebih bagus, kemakmuran juga bagus, dan saya lihat nanti di proses spiritual bertumbuh lebih baik lagi. Ya, terima kasih Ibu. Baik Bunda, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ke Bunda? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Bunda, tadi Ibu banyak berbicara mengenai takdir. Pertanyaan pertama, apa beda takdir dengan nasib? Jadi saya masih bingung, ini nasibnya apa takdirnya begini gitu. Ya. Yang kedua, gimana caranya kita bersikap kalau kita mempunyai teman atau teman kerja yang terus melakukan kesalahan, pokoknya merugikan kita, gimana caranya kita tidak marah? Kalau dikasih tahu gini, tidak didengar. Kalau kerjanya malas sekali. Jadi kita timbul rasa marah, apa kita terus, maafkan aja dia. Tapi marahnya tambah, malasnya tambah lagi. Ini mungkin karena karma kita. Tapi dia tetap sekali begitu. Jadi mohon petunjuk Bunda, gimana caranya? Terima kasih. Nama saya Nyoman, saya sudah hampir 30 tahun di sini. Waduh. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Ini pertanyaan yang bagus. Apa sih bedanya takdir dengan nasib? Ini memang rancu ya, banyak orang yang tidak begitu paham, tapi mereka ya meyakini, kan tergantung kesepakatan sebenarnya. Takdir adalah suatu yang kita terima di kehidupan ini yang tidak bisa kita tolak. Ya, tidak bisa ditolak. Itu bagian dari takdir. Jadi istilahnya bagian dari karma. Karma sama takdir itu sama. Ya. Memang saya berkarma sama orang tua saya sebagai takdir saya. Karena saya harus lahir dari orang tua saya. Nggak bisa dirubah, itu takdir. Kemudian takdir ya mungkin lagi bagian yang harus kita terima, seperti Bapak pindah ke Melbourne ini. Saya lihat itu sebagai takdir. Tapi yang disebut dengan nasib yaitu kita mengupayakan perubahan takdir itu. Takdir tetap kita harus dapat karena hukumnya tabur tuai. Tapi kita mengupayakan yang terbaik supaya kita tidak menjadi lebih buruk. Jadi kenapa nasib selalu dikaitkan dengan nasib baik? Ya. Jadi nasib itu mengubah takdir kita supaya tidak terlalu buruk kita terima. Mengubah nasib menjadi lebih baik harus diimbangi dengan menanam yang baik, berkarma yang baik, tabur tuainya baik, amal perbuatannya baik, baru dia dapat nasib yang baik. Kalau takdir itu nggak bisa dirubah. Itu bagian dari past life kita, dosa asal kita. Kalau mungkin di Katolik Kristen, dosa asal kita itu sudah kita bawa. Ya, tetapi kan ternyata kita pahami karma atau takdir itu tidak bisa
dirubah tanpa upaya. Harus ada upaya manusia dan melibatkan kekuatan Tuhan untuk mengubahnya. Gitu. Nah, kita dengan soul matter, kita bisa mengidentifikasi energinya, bagian dari takdir kita apa. Dan kita mengupayakan untuk mengubah nasib kita menjadi lebih baik. Mengubah nasib baik kita, tadi kalau beberapa agama dengan amal perbuatan baik, karma baik, berdonasi, melakukan perbuatan baik, dengan harapan kita menuai baik untuk hidup kita yang akan datang. Kan itu yang diajarkan. Ya. Bahkan kalau ketika saya di Cina belajar Feng Shui, itu masih bisa diupayakan dengan melakukan apa istilahnya function. Dia melepas hewan, memberkati apa, itu tetap bisa dilakukan untuk mendapatkan nasib baik. Nah, kita sekarang paham sebagian dari karma dan takdir, maka kita mengupayakan secara energi untuk memperbaiki nasib kita. Yaitu melakukan satu, membersihkan radiasi buruk tadi. Itu kan bagian dari takdir kita yang harus kita bersihkan untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Ketika kesadaran kita meningkat, ya kita akan bertambah bijaksana. Kalau dibaca di Sarasa Musaya itu, menjadi orang yang bijaksana itu adalah orang yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu sudah masuk level orang bijaksana. Nah, selama ini kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Seperti Ibu tadi bilang, saya rasa saya pergi ke sana itu benar, padahal itu bagian dari membentuk karma baru yang lebih buruk lagi kan gitu. Itu yang kita tidak tahu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menjalani takdir kita? Takdir nggak bisa dirubah karena itu bagian tabur tuai kita di past life. Kalau di Muslim, jawabannya gampang. Ikhlaslah menerima takdirmu. Tapi tulus ikhlas kan tidak semua orang bisa. Disuruh ikhlas supaya apa? Supaya nggak mikirin lagi dari mana takdir itu. Tapi di Buddhism dan di Hinduism, mereka belajar bahwa takdir itu berasal dari reinkarnasi sebelumnya. Ruwet dikit, tapi akhirnya ngerti karma itu. Kalau di Muslim enggak usah dipikirin, karena susah, ya benar susah. Kita belajar aja masih susah, kalau nggak paham energi, kita susah bisa menerima takdir karma buruk kita. Tapi begitu energi kita pahami melintasi ruang dan waktu, ya kita paham ya energi ini bagian dari jnana, ilmu pengetahuan yang masuk pada kalau di Muslim masuk ke hakikat, kesejatian. Jadi sebenarnya intinya sama, semua kalau sudah levelnya masuk ke hakikat, ke energi, entah di Hinduism, Buddhism, mau Muslim, Katolik, semua ada di level energi ini. Ya, jadi kalau sudah level ini dia akan berlatih bijaksana, tahu yang baik dan yang buruk. Mengubah dari takdir, bukan mengubah, menerima takdir buruk, kemudian menciptakan karma yang lebih baik agar kebaikan datang, kita layak menuai baik. Karena apa? Sudah sadar, berkesadaran, tidak lagi membentuk karma buruk. Tanam baik-baik terus, akhirnya layak kita menuai baik. Toh sambil berjalannya waktu, karma itu datang pada saat yang tepat, waktunya tepat, orangnya tepat. Ya, kalau dulu ada rekaman menyakiti, dia datang lagi, entah jadi siapa bisa menyakiti kita lagi. Cuma waktunya kita tidak tahu kapan. Gitu. Ya, jadi itu yang kita tuai. Makanya kenapa itu takdir gak bisa kita rubah. Kita terima dengan tulus ikhlas. Sekarang kita tidak bisa ikhlas ya karena kita gak tahu masa lalu kita gimana. Kita marah aja sama dia.
Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu dengan metode soulmater kita tahu, oh ya, saya ikhlas. Tapi tidak pasrah, nerimo begitu saja. Ada upaya melibatkan kekuatan Tuhan, mari ciptakan yang lebih baik. Menanam baik, menanam baik. Saya berkeliling ini bukan untuk orang lain, untuk saya. Saya menanam baik untuk diri saya. Walaupun orang lain lihat orang lain dapat manfaat baik. Tapi itu kembali juga ke saya. Jadi Bapak Ibu berbuat baik. Bukan untuk orang lain sebenarnya. Untuk siapa? Diri kita. Menanam yang baik. Ya, terus kalau kita ketemu nih. Lanjut ke orang yang menjengkelkan sekali. Yang pertama, kita harus pahami dulu kenapa dia datang sama kita kok dia menjengkelkan saya. Berarti ada hubungan karma. Apa yang kita lakukan? Minta maaf dan memaafkan. Kalau katakan orang awam tidak paham energi, dia akan berlama-lama. Karena hukumnya apabila kita menyelesaikan hutang dengan baik, secara otomatis dia akan pergi dari hidup kita. Karena sudah impas. Jadi kenapa? Oh habis ini kok hilang ya teman saya, ganti lagi yang lain. Berubah karena itu sudah impas. Nah kalau kita kebetulan nanemnya banyak dulu buruk dan dia karakternya buruk, dia masih buruk terus. Kita sudah menyelesaikan, kita sudah paham, memaafkan, minta maaf, dia masih buruk. Apa yang kita lakukan? Ya sudah. Kalau dia memang karyawan ini kan kita bisa memberhentikan dia. Tapi ingat, kita selesaikan dulu. Minta maaf, memaafkan, ya sudah. Saya memang tidak bisa terus dengan kondisi tersebut. Seandainya itu masih dimungkinkan. Putus hubungan dengan kontrak kerja bisa. Bahkan sama keluarga aja bisa putus hubungan ya. Ya, itu bisa sebagai kita kasih peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau sudah 3 kali oke, maaf ya. Kamu tidak bisa saya ajak menjadi baik. Ya sudah. Kita juga tegas tapi ingat penuh cinta. Tidak memendam, marah lagi. Lebih baik dia keluar daripada terus membuat mata kita kelilian. Sakit mata kita. Tapi caranya harus dengan bijaksana dan penuh cinta. Tidak menyakiti. Ya, kenapa begitu? Karena saya juga punya karyawan banyak. Saya lihat, saya pindahkan dulu. Ke sini dulu pindahkan. Dengan tujuan dia bisa berubah. Tapi kalau sudah nggak bisa, memang karakternya tidak bisa diajak baik. Ya sudah, mau apa? Kita butuh untuk terus bertumbuh baik. Perusahaan perlu terus bekerja baik. Ya, maka itu diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, kita yang bijaksana. Nah, kalau yang kita ajak tidak baik-baik adalah anak kita, lain lagi masalahnya. Jadi kasus per kasus kalau kita dengan soulmater kita bisa ukurin. Bahkan orang mau pindah kerja pun saya ukurin dulu, selesai enggak karmanya di sana. Kalau belum jangan dulu ya Pak Dewa atau siapa. Karena memang ada juga suatu pekerjaan saya sudah bilang ini sesuai dengan soulmaternya harus segera keluar. Tapi dia bilang, enggak lah sebentar lagi saya punya jabatan segini kalau ini gini. Oke, saya bilang gitu. Dia tidak keluar. Tapi berikutnya dia menemukan masalah jika dia harus menyelesaikan ratusan, sampai M itu. Ya. Kan kita sudah memberikan, oh ini harusnya selesai. Tapi karena dia ada kehendak bebas, itu pilihannya, ya sudah. Gitu. Jadi soulmater ini bisa sekali untuk mengetahui kita mau, ya menurut saya membantu kita untuk bijaksana memilah baik dan buruk, mana yang harus dilakukan, apa yang harus saya lakukan. Ya. Tapi kalau tidak pakai soulmater ya caranya ya
dicoba belajar terus dari kesalahan seperti ibu tadi. Karena tidak ada penuntun, tidak ada yang dituntun pakai apa, tidak terukur, ya mencoba belajar dari kesalahan. Kita belajar. Jadi banyak orang belajar bisa menjadi baik. Pertama bisa dari seorang guru, karena tentu guru jarak lihatnya bisa lebih panjang. Dia bisa tahu dari proses energinya, dia bisa tahu, diajak mengubah. Atau belajar dari buku, baca buku. Oh gini ya, gini oh saya. Tapi seringkali yang sulit adalah mengidentifikasi siapa saya. Ya. Jadi akhirnya belajarnya dari mengalami, menderita. Kalau orangnya rendah hati, dia bisa dinasehatin orang tua mungkin atau teman, dia bisa oke, enggak gitu ya. Jadi enggak harus menerima yang buruk. Tapi kalau tidak ya harus menerima, dijalani dan berupaya. Seperti itu cara-cara kita mengubah hidup. Nah, seperti tata hati ini, kenapa saya membagikan? Supaya banyak orang mempunyai kesadaran akan dirinya, mengubah dirinya sendiri. Saya bukan tipe orang yang, semua saya urusin. Enggak. Karena saya tahu setiap orang punya karmanya masing-masing. Yang sejenis akan menarik sejenis. Yang sejenis dengan saya yang mau menjadi baik akan datang. Yang enggak senang ya udah. Emangnya gue pikirin kan gitu ya. Enggak suka ya udah. Mereka akan bertemu orang lain yang akan kesejenisannya sama. Ya, dari sini pun kita akhirnya bisa bertoleransi. Bertoleransi sakit, ya sakit. Kenapa? Ego kita yang biasanya berbenturan. Bertoleransi itu kita bertoleransi dengan ego kita itu diturunkan. Menerima orang lain yang berbeda dengan diri kita. Tapi itu berlatih. Ya, latihan kita melepas keterikatan, latihan kita menerima orang yang berbeda, itu proses latihan. Kira-kira seperti itu Pak Koma? Pak Nyoman bisa? Nggih, terima kasih. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan yang meriah untuk Bunda Arsaningsih. Acara ini dipersembahkan oleh